Halo semuanya, perkenalkan nama saya Odilia Sim dengan NIM 11 2021-227, di mana pada hari ini akan membahas embriologi dan kelainan urogenital. Di mana pada periode kehamilan ini akan terdiri dua periode embrionik yang berlangsung dari 0 sampai 8 minggu dan juga periode fetal yang berlangsung 9 minggu sampai kelahiran. Di minggu yang pertama, kita akan menghadapi fertilisasi, pembelahan dan pembentukan blastosis dan juga implantasi, di mana yang pada sel-sel sperma yang masuk ke genitalia wanita, dia akan menuju ke ovum, dan bagian ovum ini akan terdapat berbagai lapisan, yaitu ada corona radiata, zona pellucida, dan juga membran plasma. Dari sekian banyak sel sperma yang masuk, hanya akan satu sel sperma yang berhasil menembus sampai ke membran plasma. Nah, ketika si sel sperma ini dan ovum bertemu, maka akan terbentuknya zigot. Zigot ini akan terjadi pembelahan secara terus-menerus. Dengan sel-sel yang mengalami pembelahan yang sel-sel kecil ini, kita akan sebut sebagai blastomer. Nah, dari 2 sel menjadi 4 sel, 4 sel menjadi 8 sel, 8 sel menjadi 16 sel yang kita sebut sebagai morula. Dari morula inilah yang akan terbentuk blastosis. Di mana pada hari kelima ini, pada morula yang tadi akan berubah menjadi blastosis. Nah, pada blastomer tadi akan terdesak menepi, ada yang di bagian dinding-dinding blastosis, ada yang di bagian penumpukan sel ini yang disebabkan oleh si uterine milk. Nah, untuk blastomer yang bagian dinding tepi blastosis ini kita sebut sebagai trophoblast, dan untuk yang penumpukan pada sel ini, bagian tepi ini kita sebut sebagai embryoblast. Setelah itu, kita memasuki bagian implantasi, di mana ketika blastosisnya sudah berhasil masuk, maka berhasil terbentuk, maka akan masuk ke bagian uterus. Nah, ketika sudah sampai di bagian uterus, maka si blastosisnya ini akan mengalami implantasi atau proses penanaman pada blastosis, di mana pada dinding uterus ini terdapat 3 lapisan, yaitu ada lapisan endometrium, di mana endometrium ini memiliki banyak pembuluh darah dan akan semakin banyak ketika terjadinya implantasi. Setelah itu, di bagian dinding yang kedua, lapisan yang kedua, itu ada myometrium dan juga perimetrium. Di minggu yang kedua, di sini kita akan berlangsung pada hari ke-8 dan sampai ke-14, di mana pada bagian trophoblast yang tadi akan berdiferensiasi menjadi 2 sel, yaitu cytotrophoblast dan juga syncytiotrophoblast. Nah, pada cyto dan syncytio ini memiliki tugasnya masing-masing. Untuk bagian cytotrophoblast ini, dia akan masih tetap menyusun pada dinding-dinding blastosis, sedangkan syncytiotrophoblast akan berekspansi ke dalam untuk mengakar ke endometrium sehingga bisa melekat lebih kuat. Nah, selain itu ada yang namanya innermost cell. Innermost cell ini akan berdiferensiasi menjadi 2 sel, yaitu ada sel hipoblast dan juga epiblast. Di mana dengan pembentuknya 2 sel ini akan disebut sebagai bilaminar embryonic cell. Nah, pada hari ke-8 ini juga, ketika si blastosisnya ini berhasil masuk ke dalam, ini akan terbentuknya beberapa decidua, yaitu ada decidua basalis yang menyelimuti blastosis di sebelah dalam, decidua capsularis yang menyelimuti pada bagian luar blastosis, dan juga decidua parietalis yang tidak menyelimuti blastosis. Kita memasuki pada hari ke-9, di mana terjadinya perkembangan lakuna. Lakuna kalau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah lake, yang dalam bahasa Indonesia adalah danau. Nah, si lakuna ini merupakan perkembangan dari syncytiotrophoblast yang berubah membentuk danau-danau, di mana danau-danau ini atau lakuna ini yang nantinya akan diisi oleh pembuluh darah untuk menyusun umbilical cord. Kita memasuki pada hari ke-12, di mana pada hari ke-12 ini akan terjadi perkembangan lakuna network. Nah, lakuna-lakuna yang sudah terbentuk tadi akan saling bergabung membentuk danau yang lebih besar. Nah, itu yang kita sebut sebagai lakuna network. Nah, setelah itu akan terjadinya perkembangan maternal blood, di mana pada maternal blood ini akan terbentuk lebih banyak pembuluh darah di bagian endometrium ibu karena sebagai bahan suplai perkembangan embrio nantinya. Nah, setelah itu ada perkembangan embryonic mesoderm. Pada hari ke-13 ini akan terjadinya perkembangan extraembryonic xylem,
di mana extra-embryonic xylem ini dia seperti cavity atau sebuah rongga. Nah, extra-embryonic xylem ini dia terbentuknya berasal dari sel-sel extra-embryonic mesoderm, di mana pada terdapat 3 lapisan, yaitu ada syncytiotrophoblas lapisan terluar, cytotrophoblas lapisan tengah, dan juga extra-embryonic mesoderm lapisan terdalam. Nah, 3 lapisan ini kita sebut sebagai korion. Nah, korion inilah yang nantinya akan melindungi si janin. Setelah itu kita memasuki bagian periode-periode ini. Nah, ketika minggu ketiga sudah terbentuk embrio dan di mana sudah terbentuknya sistem saraf pusat atau CNS atau Central Nervous System. Dan di sini juga sudah terbentuknya beberapa organ cikal bakal organ, yaitu seperti ada jantung, ada mata. Setelah itu ada sampai ke telinga, sampai ke minggu ke-38. Nah, setelah itu di sini yang pertama ada sistem urogenital, di mana sistem urogenital ini terbagi atas 2, sistem urinarius dan juga sistem genital. Sistem urinarius ada ginjal gantung kemih, dan juga untuk sistem genital itu ada genitalia pria dan juga wanita. Nah, untuk kelainan-kelainan kongenital yang akan kita temui pertama kali di sini ada agenesis bilateral, di mana agenesis bilateral ini terjadinya kedua ginjalnya ini tidak berkembang sehingga tidak ada urin yang diproduksi dan terjadinya anhidra amnion yang menyebabkan hipoplasia paru, deformitas ekstremitas, dan wajah yang khas seperti gambar yang di warna biru ini. Nah, selain itu ada agenesis unilateral, yaitu terjadi kegagalan pembentukan ginjal pada satu sisi. Nah, setelah itu ada penyakit polikistik ginjal, keadaan terbentuknya sejumlah kista, di mana ini diturunkan secara autosomal resesif ataupun dominan. Nah, penyakit polikistik ginjal ini disebabkan oleh pembentukan abnormal fungsi atau tubulus proximal yang mengalami degenerasi dan pembentukan kista. Selain itu ada horseshoe kidney, di mana ginjalnya ini berbentuk U yang dibentuk oleh fusi bagian inferior kedua ginjal. Selain itu ada kelainan urogenital pada kandung kemih, ada fistula urakal atau urakus, di mana kelainan ini di bagian lumen urokusnya ini tetap terbuka sehingga terdapat hubungan antara vesika urinaria dan umbilikus. Setelah itu ada kista urakal, di mana kistanya ini terbentuk pada urakus yang menutup pada ujung umbilikus dan ujung vesika uricania. Akan tetapi di antara kedua area tersebut saluran urakus tetap paten. Nah, setelah itu ada sinus urakal, ada kelainan urakus ini berupa masih terbukanya urakus pada sisi umbilikus yang berupa kantong di bagian umbilikus. Nah, selain itu ada kelainan urogenital lainnya, yaitu di genital axilla pria, di mana ada hipospadia, di mana hipospadia ini merupakan suatu keadaan akibat penyatuan lipatan uretra yang tidak sempurna sehingga terbentuk muara uretra abnormal di sepanjang permukaan inferior penis, biasanya di dekat glans, di sepanjang batang penis, ataupun di dekat pangkal penis. Setelah itu ada epispadia, kelainan yang jarang dijumpai berupa ostium uretra ini pada OUE-nya ditemukan di dorsum penis. Nah, setelah itu ada mikropenis, terjadinya jika stimulasi androgennya yang tidak cukup untuk pertumbuhan genitalia eksternal. Setelah itu ada kelainan pada genitalia wanita, terutama di bagian uterusnya. Nah, di sini ada beberapa, yaitu ada uterine delphiis disebabkan oleh kegagalan penyatuan kedua ductus mullerians sehingga terdapat 2 uterus dan 2 cervix. Yaitu terus ada uterus arcuatus, adanya indentasi kecil pada bagian fundus. Setelah itu ada uterus bicornu yang disebabkan oleh penyatuan ductus mullerian impromptu. Nah, setelah itu ada uterus bicornis unicornis dengan satu tanduk rudimenter, di mana pada pasien ini bisa terjadi atresia komplit atau parsial salah satu ductus paramesonefricus. Setelah itu ada atresia cervix, jika atresia mengenai kedua sisi dapat terjadi atresia cervix. Selain itu ada kelainan pada kromosom. Nah, yang pertama ada dysgenesis gonad wanita 46XY, di mana pada normalnya wanita itu hanya memiliki kromosom XX. Namun di sini terdapat XY dengan di mana terjadinya delesi gen SRY, dan pada dysgenesis gonad wanita ini tampak seperti wanita normal. Alat genitalia eksternalnya ini tidak berkembang ke arah genitalia eksternal laki-laki. Setelah itu tidak mengalami haid dan tidak memperlihatkan karakteristik seks sekunder pada saat berlepas seperti payudara tidak berkembang, tidak terdapat pertumbuhan
penambahan rambut kemaluan. Setelah itu ada sindrom Turner. Sindrom Turner ini adalah kelainan kongenital pada kromosom X, di mana normalnya kromosom pada wanita itu adalah XX, namun pada sindrom Turner ini kehilangan pada satu X. Nah, untuk sindrom Turner ini akan terjadi perakuan pendek, dysgenesis gonad, webbed neck yang lehernya bersayap, barrel chest, white space nipple, pubertas terlambat, dan terdapat kelainan jantung, kelainan ginjal, dan juga tulang. Nah, selain itu ada sindrom Klinefelter. Sindrom Klinefelter ini terjadinya kebanyakan pada laki-laki, di mana normal pada laki-laki itu kan kromosomnya XY. Nah, di sini terdapat penambahan salah satu X, yaitu dengan ciri-cirinya yang ada perawakan tinggi, ginekomastia, hipogonadisme, dan juga infertilitas. Baik, sekian untuk daftar pustakanya. Sekian dari video saya. Terima kasih atas perhatiannya.